Bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi, Ustadz. Ini berdua di satu lokasi atau di lokasi yang berbeda nih, Ustadz? Saya ada di Jakarta. Oke, Ustadz Hasan ada di Jakarta dan Ustadz Hamid ada di mana sekarang? Dia di atas langit. Di atas langit. Tanya beliau di mana itu posisinya. Oke, Ustadz Hamid, apakah Anda mendengar saya, Ustadz Hamid? Iya, Ustadz Mustaramid, apakah Anda mendengar saya? Tidak terdengar? Oke, belum terdengar ya. Baik, sekali lagi pendengar Anda juga bisa ikut menonton live streaming kita, siaran kita untuk pagi hari ini melalui YouTube RRI Mataram Official dan Anda juga bisa turut bergabung, berkomentar, berpartisipasi pagi hari ini melalui line telepon di 0370646521 dan juga di 081802056000 dan juga melalui kolom komentar kita di YouTube RRI Mataram Official. Acara ini juga didukung oleh Wakaf TV. Baik, saya sebelum nanti kita terhubung dengan Ustadz Muhtar Hamid untuk pagi hari ini, kita langsung saja dulu ke Ustadz Hazairin Hasan. Ustadz, ini mohon dijelaskan dulu tentang topik kita pagi hari ini. Ini Bima itu memang menjadi salah satu daerah dengan isu kekurangan air bersih. Saya sendiri punya keluarga di sana, juga pernah tinggal di sana beberapa waktu yang lalu, itu tahu banget permasalahan air bersih, ketersediaan air bersih, terutama air tawar, Ustadz. Nah, ini tolong melalui dialog kita untuk pagi hari ini, bagaimana kemudian ini betul-betul bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Silakan, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembo Ade ya. Iya, jadi perkenalan kita dengan masyarakat Bima itu dimulai di tahun 2012. 2012 kita datang ke sana karena ada informasi dari Pak Muhtar bahwa di perbatasan antara Dompu dan Bima di Bumi Pajo, daerah Bumi Pajo itu ada masyarakat yang kekurangan air. Kemudian kita lakukan asesmen, memang sangat susah untuk dilakukan. Namun alhamdulillah step by step akhirnya total project yang kita lakukan setelah 4 tahun, karena akhirnya Mbak Sari project ini kita split menjadi 3 tahap karena berat sekali. Sumber dengan target itu kalau dihitung dari pipanisasi yang sudah kita lakukan minimal 26,5 kilo, Mbak. 26,5 kilo. Dan masyarakat yang menikmati, nanti tolong dikoreksi oleh Pak Muhtar, hitungan kami kalau 2.500 per kakak ada yang menikmati. Jadi kalau 2.500 kakak, kalau average kita kali 3.000 saja, 3 orang 1 kakak, berarti sudah ada lebih kurang 7.000 orang yang menikmati air itu. Jadi Oke, jadi ada sekitar 7.000 orang yang menikmati air yang menerima manfaat. Ini tidak terbatas di daerah-daerah tertentu ya, Pak Ustadz? Atau memang dia memang difokuskan karena kan wilayah Bima itu luas ya, untuk daerah, bahkan untuk daerah yang berada di tengah kota, kebetulan saya pernah tinggal juga di situ, itu juga akses air bersihnya juga tidak semudah kalau kita berada di Pulau Lombok begitu, Pak Ustadz. Apalagi kalau misalnya kita mau masuk lagi ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pegunungan yang dimana juga akses airnya semakin susah, Ustadz. Ya, yang menjadi handicap kita ketika menyelesaikan permasalahan air di perkotaan terutama, itu terkadang komunikasi dengan pemangku kepentingan terutama Pemda terkadang memang agak sulit. Kenapa? Katakan sebenarnya kan kita dari lembaga
sosial kemasyarakatan yang ingin membantu, terkadang komunikasinya menjadi berat. Bahkan untuk proyek 3 tahap ini yang 26 something kilo tadi, mohon maaf sekali, sampai bupati pun tidak datang. Buat kami aneh nih, apakah mereka mau tutup mata ataukah gimana? Karena di kiri kanan daerah itu ada proyek PNPM yang mangkrak dan terbengkalai, yang ada cuma sisa-sisa baknya saja. Sehingga apa yang terjadi di sana itu, pada awalnya masyarakat sana itu pesimis terhadap kita. Kalian LSM dari Jakarta membantu, wong pemerintah aja dengan program-program PNM dan lain-lain, PNPM-nya itu gagal. BWA mungkin enggak. Tapi karena kita punya keyakinan kuat bahwa yang kita lakukan ini adalah buat kemaslahatan umat. Yang kedua, kan kita itu Mbak, kalau bicara penyelesaian proyek, yang bikin lambat itu bukan pengerjaannya, yang bikin lambat itu pengumpulan dananya. Jadi pengumpulan dananya sedikit demi sedikit, sehingga perlu waktu bertahun-tahun lah untuk mendapatkan itu. Dan syukur alhamdulillah sekarang tingkat kepercayaan kalau di daerah Bima karena kita sudah ada Pak Muhtar, ya sudah bisa dipercaya oleh orang. Dan kita bisa juga, kan ada secara sosial nih di sana itu kan seringkali tuh kalau ada satu kampung dan kampung lain bermasalah, itu sering pipa-pipa itu dipecah-pecah. Betul. Nah, kita lakukan pendekatan dengan baik pada masyarakat sehingga sekarang ini masyarakatlah yang menjaga, dan ya alhamdulillah ini menjadi jauh lebih baik. Dan harapan kita sih ini mudah-mudahan yang pertama jadi pahala mengalir untuk para wakil, karena ini kan benar-benar head to head dengan masyarakat, jadi dari umat oleh umat untuk umat. Yang kedua, kita terus terang saja memang terbuka untuk support dari berbagai pihak. Ayo kita kerja bareng-bareng. Dan alhamdulillah untuk di Bima itu ada proyek yang dibantu oleh corporate sudah mulai bantu masuk. Oke, jadi corporate sudah mulai masuk, meskipun tadi ada satu yang menggelitik saya tadi, Ustadz, bahwa ketika awal akan melaksanakan aktivitas ini atau mungkin ya wakaf ini sendiri, tadi Ustadz sempat menyebut bahkan bupati aja susah untuk hadir. Nah ini apakah karena kurang komunikasi atau bahkan mungkin program yang ditawarkan ini yang menurut pihak Pemda sana yang kurang menarik gitu, Ustadz? Ini kalau mau kita bahas sih menarik. Karena kalau kategori proyek buat kita, inilah proyek buat umat. Tapi yang kita takutkan proyek dari kategori sebelah, jangan-jangan sesuatu yang harus dibelah-belah gitu kan. Karena buat kita tidak ada yang bisa dikutak-kutik. Pokoknya kita strike ini buat umat, tidak ada yang bisa ganggu-ganggu gitu. Artinya the real project for help the people, this not project buat bagi-bagi, enggak gitu. Mungkin itu yang menjadi susah gitu. Tapi ya udahlah, kita tidak mau masuk ke wilayah itu, mungkin buat mereka terlalu kecil gitu proyeknya kan. Ya sehingga kita nggak cawe-cawe lah. Baik. Mudah-mudahan dengan naik di RRI ini, mereka agak marah sama kita. Biar bisa ketemu. Biar bisa ketemu. Bisa jadi mungkin karena memang ada miskomunikasi gitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, ini kan tadi menarik ya, sudah ada sekitar... Tunggu. Kalau bicara miskomunikasi, orang kita sudah sampai ke camatnya kok, sampaikan ke bupatinya. Ini soal politik saja kalau kita bicara ilmu sosial. Jangan-jangan saya nggak tahu deh, saya nggak tahu careness terhadap rakyatnya tuh gimana gitu kan. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi suara yang bisa didengar begitu ya Ustadz ya. Harus Mbak, harus disuarakan Mbak, harus disuarakan karena BWA jauh-jauh dari Jakarta mengumpulkan dana untuk umat, membantu orang. Wong kalau logikanya kita, orang sana tanya, BWA kok mau datang? Iya, karena ini kan proyek keumatan. Kalau dipikir-pikir,
loh bukan saudara kita kok, harusnya gimana, tapi buat kita tidak, karena concern kita kan ke seluruh Indonesia. Ada yang perlu dibantu, kita bantu. Oke, baik. Gitu. Mengatasi krisis air di Bima, Nusa Tenggara Barat ini memang menjadi PR ya Ustadz ya, karena kalau kita berbicara mengenai mengatasi krisis air ini nggak cukup misalnya hanya dengan edukasi penggunaan atau mungkin pemanfaatan air yang lebih efektif dan efisien, tapi juga kita berbicara mengenai penjagaan lingkungan yang ada di sana. Kita tahu sendiri sekarang kondisi hutan di Bima seperti apa. That's right. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kalau kita bicara hal demikian, mohon maaf sekali ketika kita keliling, ekosistemnya hancur. Hutan-hutan itu habis dijadikan pohon-pohon jagung, kebun-kebun jagung. Dan itu apa yang terjadi ketika banjir? Saya terkejut ketika tahun 2016 yang Bima banjir setinggi dada itu. Saya waktu itu menginap di Bima. Kata teman-teman, Bima banjir. Ya Allah ya Robi. Itu karena, mohon maaf, kurang pedulinya kita terhadap lingkungan. Sehingga seperti gitu. Itu Mbak Sari. Iya, itu dia. Makanya tadi ekosistem yang tidak seimbang gitu ya. Jadi hutan-hutan yang tadinya harusnya menjadi penyangga air hujan, sayangnya berubah menjadi ladang jagung yang pada akhirnya ini berpengaruh sekali terhadap ketersediaan mata air. Seperti itu. Ya, kita sudah terhubung lagi dengan Ustadz Muhtar Hamid. Halo Ustadz Muhtar Hamid, Anda bisa mendengar suara saya? Ya, Ustadz Muhtar Hamid ini sudah terhubung sebenarnya dengan kita di aplikasi Zoom, hanya saja suaranya masih belum terdengar. Apakah Anda mendengar suara saya, Ustadz Muhtar Hamid? Masih belum ya, kita terima telepon dulu Ustadz. Ini sudah ada penelpon yang masuk, kita terima dulu penelpon pertama. Halo, selamat pagi, dialog khusus. Halo? Iya, halo, dengan siapa di mana? Dengan ini, di Sumbawa, Ibu. Dengan siapa ya? Ibu. Oke. Ibu Dija. Ibu Dija. Iya. Oke, silakan Ibu Dija di Sumbawa. Iya. Siapa ini? Iya, dengan Sari di sini, sama ada Ustadz Hazerin Hasan juga. Ini kita berbicara mengenai permasalahan krisis air, wakaf sebagai solusi permasalahan krisis air di Bima, Nusa Tenggara Barat. Silakan Ibu Dija. Ini kebetulan Sumbawa juga menjadi daerah yang juga isu krisis airnya juga tidak jauh berbeda dengan Bima. Anda sendiri merasakan bagaimana akses air bersih, air tawar terutama, Ibu Dija? Oke, terputus ya. Baik, nanti bisa dicoba lagi. Pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di 081802056000 dan juga di 0370646521 untuk pagi hari ini kita bersama dengan dua orang narasumber kita untuk pagi ini. Pendengar, kita akan berbicara ini mencari solusi sama-sama, dan salah satunya tadi ini yang ditawarkan adalah melalui wakaf. Sampai sejauh ini Ustaz sudah berapa lama program wakaf ini berlangsung? Kalau kita bicara proyek air, ini kan kita mulai 2010. Ustadz, ini mohon ini dulu, ditunda dulu jawabannya, ada penelpon yang masuk. Kita terima dulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Iya, saya di Pak Muhtar nih, nggak bisa ini jaringannya. Oh, Pak Muhtar bergabung bersama kita melalui line telepon. Oke, baik Pak Muhtar. Baik Pak Muhtar, mungkin nanti bisa dihubungi oleh tim kami untuk menghubungi nomor berapa supaya bisa terhubung kita ya, karena ini adalah jalur penelpon kita. Kita terima dulu penelpon kita. Halo. Iya. Halo. Iya, halo, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aisyah ini, Mbak Sari. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Aisyah ya? Iya, masih tersambung dengan Pak Ustadznya itu. Iya, masih terhubung dengan Ustadz Hazerin, silahkan. Oh iya, ini Mbak Sari, saya sering dengar keluhan di Lombok Tengah bagian selatan itu kan di Pujut Sengkol itu sampai krisis airnya, mandinya sampai 5 hari satu kali. Bagaimana Ibu Aisyah? Pertanyaannya tolong diulang. Oh iya, ini ya yang di Lombok Tengah bagian selatan, di bagian Pujut Sengkol itu kan kalau sedang krisis seperti kemarin itu Mbak Sari, mandinya 1 kali dalam 5 hari katanya itu. Saya punya banyak sahabat di sana.
Dan bagaimana ini Pak Ustadz ini bisa membantu mereka gitu kalau memang Pak Ustadz ini membantu seluruh Indonesia. Coba survei ke sana karena keterangan mereka itu begitu Mbak Sari. Mandinya baik. sampai 5 hari itu 1 kali katanya. Iya, oke. Iya ini kan Oke, baik. Program Iya, apakah mungkin program wakaf ini juga menyentuh ke daerah sana ya? Oke, baik. Sana ya Mbak Sari ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita berbicara mengenai krisis air, Ustadz, ini juga yang mengalami ya bukan cuma wilayah Bima, di Lombok juga ya, menjadi krisis. Isu utama juga itu terutama untuk wilayah Lombok Tengah bagian selatan. Apa tanggapan Anda, Ustadz? Ini memungkinkan tidak program ini juga? Sangat memungkinkan dan BWA siap membantu. Justru dengan adanya acara hari ini jadi sambung rasa. Teman-teman RRI mencatat kemana titiknya, insya Allah BWA akan survei. Mbak Sari? Iya, bagaimana? Iya, jadi prinsipnya buat kita sangat terbuka. Insya Allah kita, betul. Selama kita punya data. Data itu ya, mana datanya diinfokan ke kita, insya Allah kita datangi, kita pelajari solusi apa yang paling tepat untuk kita selesaikan. Oke, jadi apakah harus dengan tangki saja, apakah harus pipanisasi. Jadi tidak, kalau obat tuh kita tidak kasih obat yang generik lah. Kita ingin holistik menyelesaikan permasalahan umat. Dan kalau boleh nanti disambungkan dengan teman-teman pemerintahan, kita ngobrol bareng. Karena ini kan sebenarnya yang bertanggung jawab pemerintah loh. Loh iya dong Mbak Sari. Iya, betul. Pemerintah. Kita support saja. Kita ingin jadi inspirasi supaya yuk kita bareng-bareng yuk. Karena masih ada juga bagian masyarakat yang peduli. Buat kita ya care saja lah. Fair aja mainnya. Kalau pemerintah bilang kita problem nih bisa dibantu nggak? Ya udah ayo gitu. Jangan diem-dieman, di call tidak mau datang. Tapi masyarakatnya kan nikmatin. Gitu. Berarti gini, boleh saya bilang tidak memang di sini Ustadz dan rekan-rekan yang lain ini sebenarnya mengharapkan kepedulian yang lebih dari pemerintah ini ya berkaitan dengan masalah air di setiap daerah. Karena kalau kita berbicara mengenai krisis air itu emang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh ya saya tidak bisa bilang seluruh daerah, tapi di hampir seluruh daerah di Indonesia itu selalu ada daerah yang mengalami krisis air. Gitu mengalami ya, krisis air, bahkan rutin berapa bulan sekali dalam setahun dia kosong gitu kan. Bahkan sekedar info buat Ibu Sari barangkali begini, kita ada beberapa proyek yang di NTT. Di NTT itu 22 kabupaten dan kota madya. Dari 22 kota madya dan kabupaten tadi hanya 2 yang aman, Mbak. Yang 20 kabupaten yang masalah. Wah, kita bilang ini, kita tetap konsen dan sekali lagi, dan ini lintas agama Mbak. Jadi maksudnya betul. Penerima manfaatnya juga buat kita kan tidak bukan cuma golongan tertentu aja gitu ya. Tidak cuma buat orang Islam, tidak. Bahkan kan kita nggak mungkin gini loh Mbak. Kalau kita bikin proyek air lewat gereja misalnya atau lewat rumah penduduk kita bilang, maaf, kalian agamanya apa ya? Nah, itu. Oh, nggak bisa. Oh, tidak. Iya, karena kan masyarakat kita juga... Tolong Geru, Mbak. Tolong Geru yang di Bima itu, proyek yang kedua. Yang kita bantu, 1 masjid, 2 gereja. Ada komunitas Islamnya, ada orang Kristennya. Ya, begitulah. Kita ingin memberitahu, demikianlah yang Rasulullah ajarkan, bahwa rahmatan lil alamin itu ya rahmat untuk seluruh alam, untuk seluruh umat gitu. Iya. Oke, jadi prinsipnya kalau proyek selama ada ajuan terus kita akan pelajari, kalau bisa kita akan bilang bisa, kalau ini nggak mungkin kita bilang tidak. Baik. Tapi kita look for the solution lah. Yang paling pas tuh apa gitu.
Mhm, mhm. Oke, Itu, jadi Mbak. ini yang perlu ditekankan tadi ya Ustadz ya, bahwa proyek yang dilakukan ini meskipun dengan judul yang sangat islami tadi ya, wakaf sebagai solusi permasalahan krisis air, karena kan kata wakaf ini identik dengan agama Islam ya, tapi yang menarik adalah penerima manfaat dari program ini atau proyek ini tidak hanya pada golongan tertentu misalnya umat Islam saja, tapi semuanya di situ. Semua masyarakat yang memang masuk dalam zona yang membutuhkan akses air bersih dengan lebih mudah seperti itu ya. Baik pendengar, ini Ustadz kita sudah terhubung dengan Ustadz Muhtar Hamid. Oke, terputus Ya. lagi. Pendengar, kita nanti akan coba lagi untuk terhubung dengan Ustadz Muhtar Hamid, dan kami informasikan Anda juga masih bisa bergabung bersama kami di sini, memberikan komentar Anda pendengar melalui telepon di 0370646521 dan juga di 081802056000. Siaran ini juga bisa Anda tonton langsung melalui live streaming kami di YouTube RRI Mataram Official. Ustadz, mohon ini jangan dulu dimatikan, kita jeda dulu sejenak, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Oke, pendengar Prosat RRI Mataram, kanal inspirasi dan informasi, masih bersama saya Sari Wisdawati pagi hari ini di dialog khusus, talk show khusus untuk pagi hari ini, wakaf menjawab permasalahan air di Nusa Tenggara Barat, masih bersama dengan Ustadz Hasan, dan juga di sini kita sudah terhubung dengan Ustadz Muhtar Hamid. Halo, assalamualaikum Ustadz Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa terhubung juga Ustadz. Ustadz, lokasinya sekarang sedang di mana Ustadz? Saya ada di Kota Bima, Mbak. Di Kota Bima. Nah, ini tadi kita sudah panjang lebar berbicara mengenai permasalahan air juga ya, kemudian bahwa bagaimana air ini menjadi kebutuhan pokok dan tentu saja semua bisa merasakan manfaatnya. Termasuk juga tadi permasalahan air ini kan memang menjadi permasalahan atau isu utama yang ada di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Ustadz Hasan, saya izin ke Ustadz Hamid dulu sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Nah, Ustadz Hamid, ini karena Anda tinggal di sana, Anda tahu betul bagaimana permasalahan air di sana. Bahkan satu poin juga yang ingin saya tekankan begitu, untuk wilayah di sana, bahkan itu saya pernah ketemu dengan satu parit Ustadz, di mana parit ini kan menuju ke pantai ya, karena kan Kota Bima ini adalah daerah pesisir juga. Itu airnya nggak jalan, dan airnya tuh udah bentuknya udah nggak karuan ya, warnanya gelap dan lain-lain. Nah, bagaimana kemudian wakaf ini bisa menjadi salah satu solusi permasalahan air yang ada di Bima? Silakan Ustadz. Iya, bicara soal air di Bima dengan Badan Wakaf Al-Quran. Saya kenal ini, saya bicara dari awal dulu, Mbak ya. Iya, silakan. Ya, saya kenal BWA itu tahun 2011. 2011 saya tidak lama kemudian bertemu dengan kawan-kawan di BWA, yang kemudian saya disuruh untuk membuat sebuah proposal di mana pada saat itu ada salah satu dusun yang sekarang sudah menjadi desa, dia namanya Desa Madawau. Nah, di mana Desa Madawau ini tidak mempunyai sumber air yang Memadai. cukup. Ya. Nah, kalaupun dia mengambil sumber air, itu mesti melintasi daerah-daerah yang lain, termasuk daerah-daerah non-Muslim yang ada di sana, Mbak. Nah, di daerah Gerkopa, Gerkopa ini adalah wilayah yang memang termasuk wilayah Muslim, menjadi minoritas di Bima salah satunya. Nah, pada saat itu saya mengajukan, dan ini memang prosesnya agak panjang. Saya ajukan 2012 baru proses berjalan, itu 2016 baru bisa dieksekusi proyeknya. Nah, sasaran-sasarannya, saya bicara saja langsung sasarannya itu, saya waktu itu mengajukan ke BWA ini selalu menjadi hujatan, Mbak. Nggak percaya, Mbak, terhadap yang alhamdulillah BWA memberikan semangat buat saya, dan 2016 dimulailah pekerjaan. Nah, ini bukan hanya satu dusun, Pak. Itu desa 4 desa satu dusun. Jadi total warga penerima manfaat pada saat itu kurang lebih 5.400. Oke, 5.400 ya.
Nah, alhamdulillah 2016 GWA mulai eksekusi program, dan itu tidak sekaligus. Mm-mm. Dari jumlah penduduk yang penerima manfaat tadi Mm. Mm-mm. itu berjalannya 3 tahap, Mbak. Oke. Mhm. 3 tahap. Alhamdulillah sampai selesai 2019. Nah, dari program tersebut dari program tersebut banyak tantangan buat saya. Oke, ditahan dulu jawabannya, tantangannya apa aja, kita terima penelpon dulu. Ustadz, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Halo? Oke, terputus. Silakan Ustadz Hamid, tadi tantangannya apa aja, kemudian tantangan yang Anda harus hadapi, karena kan program ini tadi baru tembus di 2016 ya, dan dijalankan dalam beberapa tahap. Apa aja tantangannya itu, Ustadz? Silakan. Pertama, banyak yang tidak percaya terhadap saya. Kemudian yang kedua, jalur pipa yang dilintasi itu panjang banget. Panjang banget, oke. Itu kurang lebih 24 kilo, Mbak. Mm-mm. Panjang. Oke, Kamu iya. Oke, Ustadz, ini ada penelpon lagi, kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Ya, halo, talk show, dialog khusus. Oke, terputus lagi. Tadi ada 24, ada kebutuhan pipa yang panjang banget gitu ya tadi ya, Ustadz ya. Itu tantangan pertama yang harus dihadapi. Lalu kemudian apa lagi nih, Ustadz? Nah, yang tantangan yang kedua, saya harus bisa mensosialisasikan bagaimana BWA ini supaya programnya bisa berjalan lancar. Yang kemudian alhamdulillah direspon baik oleh masyarakat yang pada saat itu menjadi polemik juga di wilayah masing-masing, karena yang dijalankan ini bukan saja satu kabupaten, Mbak. Itu ada 2 kabupaten. Antara Bima dengan Dompu. Dan antara Bima dan Dompu. Jadi saya selalu memberikan informasi kepada warga yang yang artinya mereka yang punya sumber, kadang-kadang dulunya ada yang tidak mau ke wilayah lain, maunya maunya di wilayahnya sendiri. Tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Ada alasan tidak dari masyarakat kenapa mereka nggak mau ke wilayah lain itu tadi, Ustadz? Ya begitulah, karena memang mungkin pemahamannya kurang begitu paham dengan kebutuhan barangkali ya. Tapi alhamdulillah semuanya baik. Saya ke Ustadz Hasan lagi nih, Ustadz. Halo Ustadz. Ya, Ustadz Hasan, tadi ada disampaikan oleh Ustadz Hamid juga bahwa salah satu tantangan yang dihadapi itu kultur begitu ya, adanya pemahaman masyarakat, intinya kalau misalnya air itu ketika mereka memang membutuhkan air, ya udah air yang ada di wilayah mereka aja. Sementara ketersediaan airnya ini ada di wilayah lain. Dan tadi yang menarik juga dari penjelasan dari Ustadz Hamid adalah untuk menyediakan atau mungkin menyediakan akses air ke daerah tersebut, ini salah satu tantangannya adalah lokasi yang terlalu jauh mungkin dari sumber air. Nah, Ustadz Hasan sendiri melihat ini kan salah satu tantangannya kan adalah kultur ya. Apakah kemudian juga sebelum memberikan bantuan air ini sendiri, Ustadz juga dilakukan semacam edukasi sosialisasi dulu kepada masyarakat? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang kita untuk masuk ke masyarakat, kita harus paham masyarakat itu gimana. Tentu kita juga punya teman-teman yang ahli ilmu sosial. Kita lakukan social assessment. Dari social assessment itu jadi bisa tahu kingmaker di situ siapa sih. Oke, baik. Ketika tahap kedua, kita ketemu kingmaker di situ. Tokoh yang ada di sana, yang ternyata gurunya Pak Muhtar Hamid, yang dia bisa menengahi persoalan-persoalan yang kalau kita hadapi dengan kenceng bisa terjadi ribut. Oke, berarti ada pendekatan ke tokoh masyarakat yang ada di sana ya. Dan itu kita memang pakai itu asesmen sosial
kita pakai. Mhm. Adapun soal jarak jauh, terus teknis-teknis yang lain, itu kan soal ilmu pengetahuan saja. Kita juga secara teknis sudah yang sangat experience di bidang seperti ini. Oke. Sistem terbuka, tertutup, sehingga sekarang Pak Muhtar itu sudah jadi insinyur teknik sekarang. Oke. Udah punya pengalaman 2-3 proyek. Sekarang kita udah remote dia lah istilahnya. Dia udah jago udah sekarang. Oke, kita ke telepon dulu Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mbak Sari. Nggih, dengan siapa di mana, Pak? Saya Pak Luis, Mbak. Pak Dari Luis. Desa Tolonggeru. Pak Luis di Desa Tolonggeru, Bima, Mbak. Bima. Oke, nah ini ada penelpon dari Bima. Silahkan, Pak Luis. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Badan Wakaf Al-Quran karena sekarang di kampung saya ini sudah bisa menikmati air bersih, Mbak. Oke, baik. Menikmati air bersih di sini saya melihat betul itu perjuangan Bapak siapa Ustadz Muhtar. Iya, ya? Ustadz Muhtar. Kirim-kirim salam untuk Ustadz Muhtar. Terima kasih, Pak. Orangnya ada kok di via telepon. Oh, ada ya. Karena beliau itu pada saat pekerjaan sempat terjatuh itu, Mbak. Oke, baik. Perjuangannya luar biasa sekarang di mana di kampung saya ini sudah bisa menikmati. Kemarin juga pada saat peresmian tahun lalu sebelum Ramadan itu juga diadakan peresmian juga serta sunatan massal. Bukan hanya air bersih saja, Mbak, yang dikasih untuk masyarakat warga kampung saya ini, masyarakat di sini Muslim maupun non Muslim, tapi juga sunatan massal itu untuk anak-anak yang Muslim maupun anak-anak yang non Muslim. Terima kasih kepada Badan Wakaf Al-Quran. Oke, luar biasa. Itu saja, baik. Terima kasih, Pak Luis. Pak Haji Azairin dan Pak Muhtar Hamid. Lembo ade. Oke, Lembo Ade Men. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada testimoni dari Pak Luis ya, warga Desa Tolonggaru. Halo, Pak Hamid, Ustadz Hamid. Iya. Oke, baik Ustadz Hasan. Jadi kan ini kalau dari testimoni dari penelpon kita tadi ya, bahwa tantangan yang dihadapi ini nggak cuma sekedar jauhnya daerah yang harus diberikan akses air ya, terus kemudian juga kultur budaya masyarakat yang juga harus dihadapi gitu. Karena kan tadi ada yang mungkin karena terlalu khawatir nanti akan mengganggu daerah lain sehingga menginginkan bantuan air bersih itu ya udah untuk daerah mereka aja. Jadi mereka nggak perlu mengganggu bantuan air bersih untuk daerah lain. Memberi pemahaman seperti ini apa yang Anda lakukan, Ustadz Hamid? Ya itu tadi kita lakukan asesmen sosial, kita ketemu tokoh-tokoh, kita jelaskan ke mereka. Karena di beberapa tempat, ini kan sekarang ini BWA sudah proyek yang ke-42 dari berbagai daerah. Itu ada kecurigaan dari mereka. Ini kalau ini jadi air, jangan-jangan BWA jualan air. Iya benar juga ya. Kadang-kadang memang tawar-menawarnya, kalau handicapnya sudah tinggi, ketemu masyarakat, biasanya teman-teman minta saya yang datang. Saya sudah datang, saya agak kenceng ke mereka. Saya udah nggak berteori lagi, Mbak Sari, sama mereka. Gini deh, kalian mau saya bantu apa enggak? Kalau saya bantu, saya kerjain, tapi ikutin kesepakatan kita sama-sama ini buat umat, buat kalian semua. Kalau tidak, kami pulang. Oke. Dan tidak hanya terbatas pada umat Muslim aja, itu di situ menariknya sebenarnya. Oke, Ustadz Hamid, ada yang ingin Anda tambahkan? Tadi testimoni dari Pak Luis bahkan pernah jatuh ketika mengupayakan akses air ini. Iya. Ya Mbak, itu memang kejadiannya pas pematangan jaringan pipa induk. Saya waktu itu secara tidak sengaja, namanya lokasi yang ada di Tolonggeru itu kan tebing dan batu-batuan, Mbak. Ya biasa memang secara tidak sengaja jatuh kita kurang lebih 15 meter dari atas tebingan. Itu warga Tolonggeru itu luar biasa, pada bingung semua dengan jatuhnya saya, nggak ada yang bantu jalanin program katanya.
Iya, betul. Alhamdulillah warga Tolonggeru walaupun perbedaan agamanya ada tiga ya, ada Islam, ada Katolik, kemudian ada Protestan, tapi kekompakannya luar biasa mereka. Bahkan mereka punya komunitas untuk membantu kita bersama untuk menyelesaikan, karena gini Mbak, di Tolonggeru itu apa namanya konstruksi tanahnya itu banyak bebatuan, jadi memang membutuhkan waktu yang lama. Bayangkan 8 bulan saya berada di situ, luar biasa. Pemasangan pipa untuk 4 kilo itu 8 bulan baru bisa selesai. Tapi alhamdulillah dengan kekompakan warga yang ada di Tolonggeru, walaupun kita berbeda agama, misalkan berbeda ras, itu tetap bersatu mereka, karena kita sudah melakukan yaitu tadi seperti apa yang disampaikan oleh asesmen, memberikan pemahaman terhadap mereka. Yang awalnya memang mereka meragukan dengan BWA ini, karena BWA ini apa ya, sumber dananya dari wakaf, jadi wakaf itu dari mereka gitu ya. Oke, berbicara mengenai wakaf ini Ustadz Hasan dan Ustadz Hamid, nanti kemana masyarakat bisa menyalurkan wakaf mereka? Jadi, halo. Oke, iya. Ada semacam ini tidak Ustadz, entah itu website dari BWA yang bisa diakses oleh masyarakat untuk tahu kemana mereka bisa nanti menyalurkan wakaf mereka dalam bentuk uang tunai misalnya. bwa.id. bwa.id. Jadi Bisa untuk dilihat di situ. Termasuk rekeningnya, terus report-report kegiatannya, kemana saja. Oke, baik. Jadi di situ masyarakat Anda bisa mengakses informasi mengenai BWA, mulai dari apa saja kegiatannya, begitu ya Ustadz ya, apa saja kegiatannya, program-programnya, bahkan sampai nomor rekening yang bisa diakses untuk menyalurkan wakaf Anda tadi. Berapapun nilainya, saya yakin ini akan memberikan manfaat untuk masyarakat, dan tentu saja kita percaya ini manfaatnya tidak hanya sampai di situ, akan terus selama air itu mengalir gitu kan. Satu terakhir, ini mungkin pertanyaan untuk dua orang narasumber kita untuk pagi hari ini. Ini kan kalau kita berbicara mengenai pelestarian air, itu juga otomatis juga kita akan berbicara mengenai pelestarian lingkungan. Membantu mengatasi permasalahan air bersih, saya rasa juga tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan pipanisasi untuk mengalirkan air bersih, tapi juga kita harus fokus pada lingkungan yang ada di sekitar. Nah, ada tidak semacam, entah itu mungkin program reboisasi atau bagaimana melestarikan lingkungan yang ada di daerah tersebut, agar setidaknya ini bisa menjadi pendukung dalam program wakaf air ini? Silakan, saya ke Ustadz Hasan dulu sebelum nanti dijawab juga oleh Ustadz Hamid. Mbak Sari, as long as pemerintah setempat terbuka dan ingin kolaborasi dengan kita sangat ingin untuk support, karena kita ingin hulu sampai hilirnya kita support, karena rekanan-rekanan BWA sudah banyak juga yang expert di lingkungan. Jadi kita bisa tanam, bisa lakukan hal-hal yang demikian itu, bahkan kita bisa sampaikan ke masyarakat daerah, misalnya contoh ya, contoh, pohon beringin. Karena orang tua-tua selalu bilang, jangan deket-deket pohon beringin, tempat setan, tempat hantu. Bahkan Mbak Sari, kalau ada pohon beringin besar, Mbak Sari deket situ, nanti akan ada bunyi. Itu suara air, Mbak. Karena ternyata beringin itu penarik air. Jadi kalau daerah itu ada beringin, insya Allah tidak akan kekurangan air. Tapi kalau beringin udah tebang, terus ya pohon bambu sudah tidak ada, ya pasti kering kerontak. Nah, kita ingin menyampaikan hal-hal demikian pada pemerintah, bagaimana sih kita mensupport tidak cuma sekedar air, tapi yang lain-lain. Insya Allah kita bisa lakukan bersama-sama. Oke, ada kolaborasi yang menarik. Silakan, Ustadz Hamid. Iya, saya sebetulnya itu yang lama sebetulnya mau saya dengungkan. Saya dari beberapa tahun yang lalu saya sudah analisa dari proyek Doro Orombuha, bukan yang di Tolonggeru ya. Proyek Doro Orombuha ini dari sisi positifnya kita bisa membaca yang dulunya lahan mereka untuk dipakai tanaman jangka pendek, yang alhamdulillah sekarang sudah berubah karena memang mereka berpikir bahwa kebutuhan air ini adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Nah, saat ini
di Bumi Pajo sebagai lokasi utama sumber, di lokasi mereka sudah tidak lagi menanam jangka pendek seperti jagung. Yang kedua, mereka menanam duren, kemudian alpukat, dan lain-lain sebagainya. Bisa dibayangkan dari jarak sumber itu sampai ke bak induk, itu kurang lebih 3 kilo 700, mereka sudah semua menanam jangka panjang. Artinya yang sifat berjalan. Nah, sebetulnya beberapa hari yang lalu saya kepingin ke DWA, selain dari pipanisasi, ini yang perlu juga kita respon kepada masyarakat yang punya keinginan untuk mendampingi kegiatan itu supaya lokasi sumber air itu terjaga, bila perlu didampingi dengan program kayak penanaman buah dan sebagainya. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik demikian ya. Baik, terima kasih sekali dua orang narasumber kita untuk pagi hari ini. Jadi sekali lagi ini mudah-mudahan didengar oleh banyak masyarakat kita, kemudian membuka lagi pemikiran kita yang tadinya permasalahan air ini tidak hanya membutuhkan 1-2 pihak saja, tapi seluruh kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, para NGO juga. Ini luar biasa teman-teman dari BWA, sudah ada 42 proyek yang sudah terlaksana ya Ustadz ya. Kemudian juga untuk wilayah Bima juga sudah dirasakan oleh ribuan masyarakat penerima manfaat, tidak terbatas oleh satu golongan tertentu saja. Jadi semua masyarakat bisa menikmati kehadiran bantuan air bersih ini sendiri. Dan tentu saja sekali lagi, akses air bersih adalah hak kita semua. Jadi mari kita jaga lingkungan kita untuk mendukung program ini, dan ayo kita wakafkan lagi yang terbaik dari kita untuk sama-sama kita membantu saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi manapun untuk juga sama-sama menikmati akses air bersih sama dengan kita. Sekali lagi terima kasih dua orang narasumber kita, ada Ustadz Hazairin Hasan dan juga Ustadz Muhtahar Hamid sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Sampai jumpa di dialog-dialog berikutnya pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.